Bosen bikin super kantuk, dibelai angin pula. Waktunya super-super. Super-super mulai ngecrek, asamnya wow, super shocking, manis di ending. Yuk, langsung on lagi. Super-super mulai ngecrek, langsung on lagi. Cobain yuk. Ketika Mas Hanta bicara minta perhatian Presiden Prabowo tentang demokrasi ini, itu menjadi menarik. Dan bagi saya adalah orang yang sangat yakin Pak Prabowo dewasa ini adalah yang sudah diuji dalam proses demokrasi yang bertahun-tahun beberapa kali kalah, lalu kemudian beberapa kali dibully, tapi dia tetap oke gitu. Artinya sebetulnya tidak ada alasan untuk membuat partai itu disatukan. Biarkan saja orang berteriak atau bersuara di luar sana. Toh itu bagian dari demokrasi sebetulnya, Mas. Iya, setuju. Harusnya begitu. Tidak perlu khawatir. Kita lihat fenomena itu betul. Poinnya itu. Fenomena di era Pak SBY, di Pak Jokowi. Itu kekhawatiran terserimpung dengan manuver partai politik. Nggak kejadian. Mau angket segala macam nggak ada. Nggak ada. Tapi paling tidak tersalurkan ke kita lihat dulu di era Pak SBY ada koalisi kebangsaan, Bang. Betul. Golkar dan PD Perjuangan menyatu. Itu kan publik agak diam, ya udahlah mereka aja lah yang menyalurkan ini tidak ada, dianggap itu kan persekongkolan akhirnya. Nah, kemudian di era Pak Jokowi juga begitu di awal-awal sehingga tersalurkan. Jadi demokrasi itu efektif itu sama-sama relatif bisa menyeimbangkan. Yang kalau terlalu kuat legislatifnya seperti era Gus Dur, polanya konfrontatif, nggak bisa kerja, sebentar diserang. Tapi kalau eksekutif yang kuat itu cenderung kolutif. Jadi efektif kalau terkuat eksekutif kolutif, di sini konfrontatif. Yang ideal itu kan efektif. Nah, kita menghindari jangan sampai cenderung kolutif dalam makna politik. Nah, kalau itu yang terjadi, sekarang masih terbelah, Agustus masih di arahnya legislatif. Kan kita tidak tahu ke depannya seperti apa dan seterusnya. Nah, itu yang saya kira Pak Prabowo membuka keran-keran sumbatan-sumbatan aspirasi publik baik di level menengah bawah maupun para menengah ke atas, opinion leaders dan seterusnya. Gitu. Oke. Tapi kalau mendengar penjelasan ini ya tadi, menurut saya cukup menarik juga bagaimana melihat Pak Prabowo itu bisa memisahkan diri ya, sehingga kemudian persepsi itu tidak negatif ke dia, tetapi kemudian mungkin masyarakat cukup tahu. Bahkan ke Jokowi sekarang ketimbang ke Pak Prabowo, ke mantan, baru ini yang terjadi. Ini baru terjadi ya, belum pernah kita mengalami seperti ini. Tapi nggak enak juga kalau Pak Prabowo jadi mantan, jangan sampai. Betul, setuju saya itu. Oke, kita sudah membahas bagaimana tingkat kepuasan dari kacamata masyarakat awam, Mas Hanta. Sekarang pertanyaan saya adalah, bagaimana sebenarnya rapot pemerintahan Prabowo Gibran 1 tahun di kacamata Mas Hanta yang direktur poltreking? Boleh dikasih catatan-catatan yang lebih, ini kan berarti kan bukan masyarakat awam ya, masyarakat kelas menengah, berpendidikan. Mas Hanta pendapatnya sendiri apa evaluasinya? Saya terutama tadi saya mengulang, terutama saya fokus di bidang politik. Yang paling saya khawatirkan adalah soal politik dulu. Soal politik, mungkin bukan menyampingkan urusan ekonomi ya. Pertama urusan politik, tadi soal perlunya memberikan ruang kita berdemokrasi. Demokrasi kita presidensialisme yang bercorak multipartai, beroperasi dengan multipartai. Karena itu partai harus berfungsi sebagaimana mestinya supaya demokrasi kita sehat. Nah, catatan saya itu yang harus dibuka keran politiknya. Yang kedua, di bidang ekonomi, saya sejalan dengan hasil data ini, rapot terburuknya berada di ekonomi. Nah, cuma catatan saya, antara realisasi dan komunikasi publiknya, ada sebagian realisasinya relatif sudah bagus, tapi belum dikemas dengan baik, kemudian belum dikomunikasikan dengan strategis. Nah, ini yang saya kira catatannya orang-orang kayak Pak Don, Tasya, orang yang paham di komunikasi publik, saya kira paham bahwa bukan strategi, istilahnya mungkin lebih pada jurus trik komunikasi publiknya harus diperbaiki dengan kemasan yang tepat. Itu yang nomor 3. Jadi secara umum saya melihat pemerintahan Pak Prabowo, kalau dilihat secara optimisme, dia bisa mempertahankan dengan berbagai gejolak dibandingkan pemerintah sebelumnya bertahan stabil, relatif lah. Kalau Pak Prabowo mengatakan nilainya B, oke, saya relatif sepakat. Tetapi di sisi yang lain, dengan modal politik ini, mestinya
jauh di atas ini. Apalagi kemarin kampanyenya keberlanjutan. Kalau keberlanjutan harusnya melampaui yang sebelumnya. Kemudian modalnya sudah sangat tinggi. Apalagi yang kita khawatirkan banyak dan jangka panjang tadi, partai yang sudah banyak, energinya tidak terkuras lagi urusan politik. Ini satu-satunya. Tidak ada konsolidasi kekuasaan yang terlalu rumit. Kalau di era SBY agak rumit Pak SBY. Oh iya, rumit betul. Mohon maaf ada wapres. Periode pertama juga pusing karena partainya periode tidak pertama besar. yang saya maksud. Apalagi ada Pak JK. Ya. Cukup merepotkan kan? Dengan manuver Pak JK, dengan kepiawaian politiknya. Belum lagi parpol-parpol yang dua kaki. Parpolnya bukan parpol terbesar Pak SBY pada saat itu. Iya, betul. Bukan partai besar, kecil. Pak Jokowi juga begitu, belum cukup. Bukan jangan lihat Jokowi yang terakhir ya, Jokowi yang awal itu PR mengkonsolidasi kekuasaannya susah. Nah sementara yang sekarang itu karena keberlanjutan tadi itu sudah terkonsolidasi. Saya melihat cara Pak Prabowo melakukan konsolidasi kekuasaan, energi awalnya itu seperti melihat Pak SBY dan Pak Jokowi, padahal beliau sudah didukung banyak. Jadi akhirnya menurut saya ini dosisnya berlebihan. Pak Prabowo kalau overdosis kan bahaya. Di politik overdosis. Pak Prabowo ini tidak hanya mengkonsolidasikan semua partai politik, tapi juga semua mantan presiden. Ya. Hebat kan? Betul sekali. Sekaligus kepiawaian memanfaatkan situasi di mana kita tahu Pak mantan-mantan ini kan tetapi sekarang tidak bisa pertanyaan bersatu. saya Mas Hanta, jangan-jangan bukan persoalannya pada Pak Prabowo, Presiden Prabowo, tapi pada partai politik. Partai politik dan mantan-mantan tadi juga. Ya, dimanfaatkan, tanda petik ya. Dan makna positif, dimanfaatkan situasi itu. Termanfaatkan. Misalnya, kita ngomong mantan dulu. Ini kan Pak SBY, Pak Ibu Mega, Pak Jokowi, ini kan segitiga yang tidak bisa bertemu. Betul. Tidak bisa. Karena itu, ini keluarlah Pak Prabowo hero di tengah itu. Kalau dulu kita lihat Pak SBY sulit, terserimpung oleh manuver partai di awal. Ada Pak Abu Rizal Bakri, kita ingat dulu di Golkar. Wah, itu kencang sekali manuver. Ada PKS. Kemudian kita bandingkan sedikit. PKS, Jokowi di periode awal juga gitu. Ada aktor-aktor politiknya. Nah, sekarang itu tidak ada aktor yang dominan. Pak Surya Paloh tidak sehebat semanuver dulu. Pengendalinya tidak ada. Inilah kemenangan Pak Prabowo dalam konteks politik elit. Tidak ada satupun tokoh politik yang bisa bermanuver dominan. Nah, karena tidak ada yang kuat, maka saya bahkan Ibu Mega menjamin menentukan tidak akan mengganggu pemerintahannya. Itu komitmen yang mahal. Iya, komitmen mahal. Iya, dan itulah membuat Pak Prabowo menjadi kunci bagi komunikasi semuanya, memanfaatkan situasi ini. Di saat yang sama, tadi partai politik juga. Nah, itulah yang membuat hati-hati godaan ini. Godaan bagi Pak Prabowo ini sudah terkonsolidasi, ini sudah terkonsolidasi. Nah, jangan lupa, ini kita berdemokrasi. Nah, demokrasi ini penting, jangan sampai tergoda karena semuanya tidak ada. Karena yang merepotkan itu adalah kalau partai politik itu adalah di tingkat elitnya, tapi kemudian bisa berbeda sekali dengan arus bawah. Kan itu kan yang tadi kita bilang tersumbat aspirasinya, yang ini kita khawatirkan sekarang tidak. Meskipun sudah ada kemarin Agustus, jangan sampai kita terulang. Meskipun arahnya masih ke legislatif. Nah, itu saya kira yang perlu diantisipasi. Meskipun arahnya masih ke legislatif, arahnya lebih kencang ke Pak Jokowi sebagai mantan. Nah, kita tidak tahu perkembangannya. Ini kan godaan kekuasaan. Saya mengistilahkan kegodaan bagi Pak Prabowo ini luar biasa. Ibarat makanan ini situasi yang enak semua ini. Banyak yang bisa kejadian unpredictable. Betul. Ada mantan yang dianggap begitu, ada situasi partai politik. Nah, saya kira sangat sekali bicara di Mas Hanta. Mantan terus tadi yang disebut. Oke, ini pertanyaan terakhir. Nanti soalnya pertarungan putra para mantan presiden. Ini jadi cawapresnya Prabowo ini. Itu menarik, putra para mantan. Ada Gibran, ada AHY kan? Bang Don, ini saya dibisikin produser. Saya diminta bertanya juga ke Bang Don. Kira-kira prediksi dalam tahun kedua, tahun ketiga akan seperti apa dengan angka modal yang saat ini dimiliki oleh Prabowo? Ini menarik ya. Tadi kita buka bahwa kepuasan publik di masa tahun pertama Pak SBY maupun Pak Jokowi itu tidak sebesar Pak Prabowo. Betul. Tapi menarik ketika Mas Hanta mengatakan ini kan keberlanjutan. Dan saya rasa sesuai dengan pidato di rapat paripurnanya Pak Prabowo, ini kan masih banyak, dia sebagai manajer sepak bola, masih banyak menteri atau kabinet yang belum main. Gitu. Nanti akan ada pada waktunya, ya siapa yang jadi pemain, siapa yang mulai agak istirahat sedikit dan seterusnya. Poin saya adalah saya termasuk yang optimis tentang
paling tidak stay di tempat ini gitu. Walaupun tentu orang berharap harus lebih baik, tetapi kondisi yang paling penting itu kan selalu ekonomi. Dan sekarang menjadi menarik ketika ada Menteri Keuangan yang baru, yang dari berbagai statementnya membuka harapan. Walaupun itu belum menjadi nyata. Sudah jadi netizen darling sekarang. Itu dia. Jadi kita berharap Denny Mulyadi mulai tergusur ini. Kita berharap semua itu akan menjadi kenyataan yang membuat hidup kita lebih baik. Masyarakat. Hidup masyarakat itu lebih baik. Dan Pak Prabowo pasti tahu itu. Mas Hanta, mungkin prediksi di tahun-tahun ke depan akan seperti apa? Ya, saya melihat peluangnya, saya sepakat dengan Bang Don. Saya termasuk yang optimis dengan situasi ini, karena ekonomi mungkin bisa lebih baik, karena didukung oleh stabilitas politik yang juga relatif lebih baik. Penegakan hukum juga positif. Lagi-lagi saya menggarisbawahi, dengan situasi ini tetap jangan lupa, jangan terlena, jangan tergoda dengan situasi ini, tetap buka ruang kekuasaan. Demokrasi harus dikontrol, karena tidak baik, tidak sehat kalau demokrasi ada terlalu kuat di satu pusat kekuasaan, sehingga legislatif harus diberdayakan. Saya kira ruang-ruang aspirasi yang tersumbat harus dibuka. Itu catatan saya. Yang lainnya saya relatif optimis. Baik. Terima kasih Mas Hanta untuk waktunya bersama kami. Mas Hanta, terima kasih ya. Terima kasih. Bang Don. Sering-sering kesini ya. Insya Allah. Hangat sekali. Sampai ketemu di program berikutnya. Pemirsa, demikianlah Superdon Super Opini yang dipersembahkan oleh Super Super Sour Candy. Meleknya jereng, langsung on. Saya Tasya Lutmila undur diri. Dan saya Don Bosco Slamet. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.